Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Alhamdulillah. Apakah ada teman yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi penjumlahan pecahan. Apa? Operasi penjumlahan pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, kepada semua anak-anak silahkan berdiri dan menghadap. Ice breaking kita pada pagi ini adalah lagu 7 kebiasaan anak Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak Bapak sekalian nantinya dapat mengoperasikan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda, dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada paham? Nah, baiklah, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita saksikan tayangan video berikut. Pecahan dengan penyebut yang sama. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut sama, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Contohnya, 1/3 ditambah 1/3. Coba perhatikan. Kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, yaitu 3. Maka hasil pecahan akan memiliki penyebut yang sama, yaitu 3. Kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2/3. 1/4 ditambah 2/4. Kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3/4. Ayah membeli seloyang pizza. Kemudian, ayah membagi pizza tersebut menjadi 6 bagian sama besar. 1 potong pizza ia berikan kepada kakak.
pizza diberikan kepada adik. Berapa jumlah bagian pizza yang telah ayah berikan pada kakak dan adik? 1 potong pizza dari 6 bagian pizza artinya 1/6 untuk kakak. 1 potong pizza dari 6 bagian pizza artinya 1/6 untuk adik. Karena penyebutnya sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Jadi jumlah pizza yang telah ayah berikan pada kakak dan adik ada 2/6 pizza. Atau memotong sebuah semangka menjadi 8 bagian sama besar. Atau memberikan 2 potong semangka untuk Lady dan 3 potong semangka untuk dirinya. Berapa seluruh bagian semangka yang telah Anto bagi? 2 potong semangka dari 8 bagian semangka artinya adalah 2/8 untuk Lady. 3 potong semangka dari 8 bagian semangka artinya 3/8 untuk Anto. Karena penyebutnya sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Jadi, jumlah semangka yang telah Anto bagi ada 5/8 semangka. Kakak membeli sebatang coklat yang terdiri dari 6 potongan. Lalu bagaimana jika kalian akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Misalnya pada gambar ini ada pecahan 1/4 dan 2/6. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan kalian kembali mengenai pembilang dan penyebut dalam suatu pecahan. Jika pada pecahan 1/2, maka bagian atas dinamakan pembilang dan bagian bawah dinamakan penyebut. Maka untuk menambahkan pecahan 1/6 ditambah 3/4, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, yaitu penyebut 6 dan penyebut 4. Untuk menyamakan penyebut, kita dapat menggunakan KPK. Kita akan mencari KPK dari 6 dan 4. Untuk mencari KPK, kalian dapat membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima ialah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima terdiri dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, dan seterusnya. Sekarang kita coba bagi bilangan 6 dengan salah satu bilangan prima ini. Kita coba bagi dengan 3. 6 kita bagi dengan bilangan 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 3 dikali 2. Karena hasilnya telah 2, yaitu merupakan bilangan prima, maka kita cukup sampai di sini. Sekarang kita cari bilangan 4 yang dapat dibagi dengan bilangan prima. Kita coba bagi dengan angka 2. Maka 2 dikali berapa hasilnya 4? Diperolehlah 2. Maka dari keempat bilangan ini dapat kita hitung menjadi seperti ini. 3 dikali 2 dikali 2. Di sini angka 2 hanya 2 kali Ibu tuliskan. Mengapa demikian? Karena pada bilangan 6 sudah ada angka 2 yang dimana pada angka 4 juga ada terdapat angka 2 yang keduanya sama. Sehingga kita cukup menulisnya 1 kali. 3, 2 dan 2 ini 1 kali. Kemudian 2 yang ini. Mengapa 2 yang ini tidak digabungkan dengan 2 yang ini?
Karena cukup satu pasangan atau satu pasangan di kiri mewakilkan satu pasangan di kanan. Jika di sebelah kiri duanya ada dua, barulah kita memasangkan dua yang sebelah kanan. Namun karena di sebelah kiri hanya ada satu angka dua, maka di sebelah kanan juga satu saja yang kita pasangkan, sehingga 3 dikali 2 dikali 2 diperolehlah hasil 12. Maka penyebutnya sudah kita samakan menjadi 12. Kemudian kita akan mengisi bagian atas ini. Bagaimana cara mengisinya? Kita dapat menggunakan perhitungan seperti ini. KPK dibagi penyebut dikali pembilang. Jadi KPK ini dibagi dengan penyebut, kemudian dikali dengan pembilang. Dapatlah 12 dibagi 6 dikali 1. Dan yang di kanan 12 dibagi 4 dikali 3. Kemudian diperolehlah 2 ditambah 9. 12 dibagi 6, 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ingat, dalam penjumlahan jika penyebutnya sudah sama, maka kalian cukup menulisnya langsung, tidak perlu ditambah. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Maka diperolehlah hasilnya yaitu 11/12. Dari tayangan video yang sudah Bapak tampilkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari kedua video tersebut? Siapa? Nah, semuanya tunjuk tangan. Nah, sekarang Bapak tunjuk dulu di dinding. Apa yang dapat disimpulkan? Nah, kalau penyebutnya sama, pembilangnya langsung dijumlahkan. Oke, betul. Tepuk tangan buat Ibu. Nah, kemudian dari kelompok sini dulu, si Febri. Apa yang dapat disimpulkan dari tayangan video tadi? Kalau penyebutnya berbeda, dicari KPK-nya terlebih dahulu dengan bilangan prima. Bagus, tepuk tangan. Nah, satu lagi perwakilan dari kelompok ini. Jadi mencari KPK itu bisa dengan faktorisasi prima. Juga betul, kita kasih tepuk tangan. Nah, dari tadi kita sudah menyaksikan tayangan video tentang bilangan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Nah, sekarang Bapak punya ini apa ini? Tomat. Nah, lihat sini. Bapak membagi tomat ini menjadi berapa? Jadi bagian ini berapa? Berapa? 1/2. Bagus, karena dia tadi ini 1, kemudian Bapak ulang menjadi 2, maka ini menjadi yang ini menjadi 1/2. Nah, kemudian Bapak potong lagi. Jadi berapa dia? 1/4. Ini jadi 1/4 karena Bapak memotongnya 4 bagian. Ya, kalau Bapak buat di sini 2, berarti dia 2/4. Bagus. Jadi berapa? 2/4. Paham? Nah, ini contohkan satu lagi. Ini apa namanya? Pisang. Siapa yang suka pisang? Saya tidak suka. Suka tomat berarti. Nah, ini Bapak potong pisangnya menjadi berapa potong ini? 3 potong.
potong. Bagian yang ini berapa? 1/3. Bagus. Karena Bapak menghitungnya menjadi 3 bagi. Sudah paham tentang pecahan? Apa itu yang seperti 1/2, 1/4, 1/3, dan 1/5. Kalau 1/5 ini contohnya Bapak bagi menjadi 5. Jadi nanti hasilnya Bapak ambil 1 akan menjadi 1/5. Bapak ambil 2 menjadi 2/5. Paham? Sekarang Bapak mempunyai media. Ini apa namanya? Papan blok pecahan. Nah, di sini ada papan blok pecahan. Gambar yang pertama, gambar apa ini? Lingkaran bulat. Kalau dia bulat utuh berarti nilainya adalah 1. Bagus. Kemudian di sini ada yang warna merah. Dia lingkaran itu dibagi berapa? 2. Maka nilainya ini adalah 1/2. Kemudian di sini dibagi menjadi 3. Maka nilainya adalah 1/3. Ini dibagi 4, nilainya kalau diambil 1 akan menjadi 1/4. Begitu juga sampai nanti ini dibagi 10, diambil 1 menjadi 1/10. Diambil nanti 2 menjadi 2/10. Demikian seterusnya. Nah, yang ini berapa kira-kira ini? Dibagi berapa? 1/12. Kalau kita ambil 1 akan menjadi 1/12. Kasih tepuk tangan dulu. Ini adalah mengenai papan blok pecahan. Sudah mengerti? Nah, sekarang anak-anak Bapak sudah duduk secara berkelompok. Bapak akan memberikan LKPD yang nanti dikerjakan secara berkelompok. Ini kelompok anggur, kelompok mangga, kelompok kuini. Nah, dengarkan dulu. Petunjuk pengerjaan. Yang pertama, setiap soal dimulai dengan masalah nyata yang relevan. Kita membayangkannya di situasi sehari-hari yang melibatkan pecahan. Yang kedua, kita boleh menggunakan alat bantu untuk memahami konsep pecahan, misalnya dengan gambar ataupun gambar lingkaran ataupun gambar segi 4 atau juga batang yang dipotong-potong nantinya. Paham? Kemudian kita boleh menggunakan berbagai cara untuk menemukan solusi dari jawaban soal yang ada di LKPD Anda sekalian. Silakan dikerjakan. Kerjakan sesuai dengan perintah dan petunjuk yang ada di video kita tadi. Sudah selesai? Sudah, bagus. Nah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok
Silakan bacakan hasilnya ke depan. Dimulai dari kelompok Winnie. Silakan di depan. Itulah dari 2 dan 8 ditambah 48. Alena ternyata sama. Silakan perbilangannya. 2 ditambah 3. Nah, terima kasih kepada kelompok Winnie yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, bagaimana tadi jawaban dari kelompok Winnie? Apakah betul? Betul. Apakah sama jawabannya dengan kelompok Mangga dan kelompok Anggur? Sama. Baiklah, kita kasih tepuk santian untuk kelompok Winnie. Lah, kita mulai. Tepuk santian. Satu, dua, satu, tiga, dua, santian. Nah, baiklah sekarang untuk berikutnya perwakilan dari kelompok Anggur. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Nah, yang lain dengarkan. Jono memiliki tali sepanjang 2 cm. Kemudian dia menyambungkan tali dasar dengan tali lain sepanjang 1/3 meter. Berapa total panjang tali Jono sekarang? Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. Bagaimana jawaban dari kelompok Anggur? Apakah betul? Betul. Apakah sama jawabannya dengan kelompok Mangga dan Winnie? Sama. Ya, kita kasih juga tepuk santian untuk kelompok Anggur. Tepuk santian. 2, 3, 2, santian. Nah, untuk yang terakhir kepada perwakilan kelompok Mangga, silakan dibacakan hasilnya ke depan. Silakan kembali ke tempat. Bagaimana dengan jawaban kelompok Mangga? Apakah betul? Betul. Samakah jawaban dengan kelompok Anggur? Sama. Bagus. Nah, untuk kelompok Mangga kita kasih juga tepuk santian. Tepuk santian. 1, 2, 1, 3, 2, santian. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu kita semua. Nah, jawaban dari semua kelompok tadi memang benar. Lah, contohnya tadi kelompok Mangga. Karena ternyata di penyebutnya berbeda, kita mencari KPK-nya terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita saksikan pada video pembelajaran tadi. Dicari boleh dengan faktorisasi prima dan bola, boleh juga dengan bilangan prima. Nah, sudah paham? Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan. Maka dari kelompok Winnie dulu.
bagus. Jadi kata kelompok ini apabila katanya penyebut yang berbeda, kita mencari KPK terlebih dahulu dengan bilangan prima. Bagus. Nah, siapa lagi dari kelompok Marga? Apa yang dapat disimpulkan dari pelajaran hari ini? Mencari KPK boleh dengan menggunakan faktorisasi prima. Betul. Lah, ini perwakilan dari kelompok Anggur dulu. Silakan disimpulkan. Kalau penyebutnya sama, kita langsung menjumlahkan pembilangnya. Tidak perlu kita mencari KPK. Itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Apakah materinya sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, baiklah. Sekarang kita akan mengerjakan soal latihan. Lah, duduk sini. Punya masing-masing. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di mejanya. Kumpulkan semuanya di mejanya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan tolong baca bukunya di rumah tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kepada ketua kelas silakan memberikan doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.